学宫的弟子出手。什么人口气这么大？在下季泽学宫骆驼。是不是垃圾？我讨厌你们仰着头说话。哦，低下来！给我等住！Halo guys, balik lagi bersama Mimin Ganteng. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mimin doain semoga masih diberi semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini, Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul Wu Ying San Qian Dao episode ke-28. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. 祭酒大人，这不死天狼。 Setelah serigala monster berhasil disegel kembali, tetua bernama Jijiu meminta beberapa muridnya untuk segera menemui wanita yang sudah menyelamatkan mereka menggunakan pencerahan bulan. Namun pada saat hendak turun memasuki kota Lin'an, bendera militer berkibar di hadapan tetua Jijiu yang memperingati bahwa orang luar tidak boleh sembarangan masuk ke dalam wilayah kota Lin'an. Sontak hal ini membuat murid bernama Lotu dari Akademi Jixia sangat kaget karena dia juga baru mengetahui kalau kota Lin'an memiliki bendera militer seperti ini. Tetua Jijiu kemudian menjelaskan kepada bendera militer bahwa Akademi Jixia sudah berhasil membantu kota Lin'an dari serangan iblis. Jadi niatnya untuk memasuki kota Lin'an kali ini adalah untuk menjemput seorang murid berbakat guna bisa memasuki ke dalam Akademi Jixia. 有救我等之功，就将其收为弟子吧。人皆属地。临安城有军旗守护，竟然是真的。愿以除妖护卫临安之功。Setelah mendapat penjelasan dari tetua Jijiu, bendera militer ini pun mengizinkan Lotu dan kedua rekannya untuk masuk ke dalam kota Lin'an guna menjemput Qingmo. Sementara itu, Qingmo sendiri baru selesai menggunakan pencerahan bulan untuk membantu Akademi Jixia menyegel serigala monster. Yufeng di sini kelihatan cukup takjub dengan kemampuan yang dimiliki oleh Qingmo serta puisi yang dibacakan oleh Su Wuzhou sebelumnya. Dia juga menganggap tidak heran rasanya jika Qingmo bisa menjadi istri dari Su Wuzhou yang merupakan seorang jenius dari kota Lin'an. 要割头，便悟了道。 难怪能成为许兄的老。 Setelah Qingmo turun, Bang MC pun langsung memberikan selamat kepada istrinya karena berhasil membuat pencerahan bulan untuk membantu penyegelan serigala monster serta menyelamatkan kota Lin'an. Dengan tersipu malu, Qingmo lantas berbicara kenapa sedari awal Su Wuzhou tidak memberitahu kalau puisi pencerahan ditulis oleh dia sendiri. Su Wuzhou menjelaskan dengan reputasinya pada saat itu, walaupun dia membacakan puisi yang sangat indah, namun pasti tidak ada satupun orang yang mempercayai kalau dialah yang menulis puisi itu sendiri. Momen ini sontak membuat Qingmo merasa tidak nyaman sembari meminta maaf karena dia dulu sudah salah sangka terhadap Su Wuzhou. 拯救临安城的女英雄，水调歌头是你写的？就算我主动站出来说是我写的，以前秦青某。 Pada saat sedang hanyut dalam momen kehangatan, tiba-tiba saja datang Lotu bersama dua orang rekannya ke hadapan Bang MC. Mereka kemudian berkata kalau Akademi Jixia berniat menjadikan Qingmo sebagai murid karena aksi heroik yang dilakukan oleh Qingmo ketika mengeluarkan pencerahan bulan. Sontak hal ini membuat Qingmo kaget dan langsung melihat ke arah Su Wuzhou sembari bingung kenapa Akademi Jixia berniat merekrutnya. Belum sempat berkata apapun, tiba-tiba saja seorang murid bernama Jiming menghina Bang MC dengan berkata kalau dia akan membantu Qingmo mengurus perceraian dengan Su Wuzhou. 跟我们走吧。什么？我们会帮你结束这场婚姻的。
Sontak hal ini membuat Suwujo sangat kesal, di mana dia merasa tidak terima kalau Akademi Jixia mengambil Qingmo serta membuat mereka berdua menjadi bercerai. Jiming kemudian berkata bahwa Suwujo adalah seorang pecundang di kota Lin'an, jadi perceraiannya dengan Qingmo tidak akan terlalu sulit untuk dilakukan. Belum sempat menyelesaikan omongannya, Suwujo langsung memberikan bogem mentah kepada Jiming yang sudah berkata-kata di luar nurul. Bogem mentah yang diberikan oleh Suwujo kepada Jiming tersebut sontak membuat Yufeng merasa kaget karena kok bisa-bisanya Suwujo memukul seorang murid dari akademi yang cukup terkenal, yaitu Akademi Jixia. Bang MC juga kelihatan kesal kepada Lotu yang berkata kalau Suwujo tidak layak menjadi suami Qingmo, di mana Lotu menganggap kalau Suwujo tidak cukup kompeten dalam berkultivasi. Sementara itu, Jiming masih tidak terima setelah mendapat bogem mentah dari Suwujo, dan dia juga kelihatan langsung mengeluarkan kekuatannya guna melakukan sebuah serangan kepada Suwujo. Namun belum sempat untuk memukul Bang MC, tiba-tiba saja sebuah pedang melayang ke hadapan Jiming, yang mana pedang tersebut berasal dari Qin Fengsha yang datang ke lokasi. Qin Fengsha kelihatan cukup kesal di mana ada orang luar yang datang untuk menjemput paksa anaknya serta berani menghina menantunya. Lotu sebagai murid senior kemudian memberi penjelasan kepada Qin Fengsha bahwa dia mendapat perintah dari tetua Jijiu dari Akademi Jixia untuk membawa Qingmo ke dalam akademi agar menjadi murid akademi mereka. Mendengar hal tersebut, Qin Fengsha pun merasa tidak senang, di mana menurutnya jika ingin menjadikan Qingmo sebagai murid, tidak perlu sampai membuat dia bercerai dengan Suwujo. Dan alasan apakah yang mendasari Akademi Jixia berani membuat putrinya berpisah dengan suaminya sendiri? Lotu pun kemudian ngebacot tentang kesetaraan di hadapan Qin Fengsha sembari merendahkan Suwujo yang dia nilai sangat tidak layak untuk menjadi seorang suami bagi Qingmo. Momen penghinaan ini membuat Suwujo sangat kesal sembari memberikan hinaan balik kepada Akademi Jixia yang dia anggap tercela karena berniat memisahkan sepasang suami istri hanya karena ambisi mereka saja. Namun tetap saja Lotu kembali memberikan tanggapan nyeleneh kepada Suwujo dengan wajahnya yang begitu songong. Karena sudah kehilangan kesabaran, Suwujo pun berniat menantang satu persatu murid Akademi Jixia di hadapannya untuk bertarung jikalau memang mereka memaksa untuk menjemput Qingmo. Sontak tantangan dari Bang MC membuat Jiming tertawa di mana dia menganggap kalau Suwujo adalah sampah dari kota Lin'an. Bagaimana bisa berani untuk menantang mereka yang berasal dari Akademi Jixia yang cukup terkenal. Sementara itu dari arah lain, Yunji muncul di dekat Yufeng karena dia juga merasa penasaran bagaimanakah kakak iparnya menghadapi situasi sekarang. Kembali ke Suwujo, dia kelihatan langsung menggunakan esensi darah yang ada di mangkuk reinkarnasi untuk membuat ranah kultivasinya meningkat cepat. Setelah kultivasinya meningkat nanti, dia penasaran apakah murid-murid Akademi Jixia masih berani tertawa di hadapannya seperti sekarang. Benar saja, Suwujo dengan sekejap berhasil mencapai tahap akhir ranah inet setelah menyempurnakan seluruh esensi darah di dalam mangkuk reinkarnasi. Sontak hal ini pun membuat Jiming kaget di mana menurutnya perkembangan Suwujo cukuplah singkat. Sementara bagi Lotu, dia masih meremehkan Suwujo sembari meminta Jiming untuk menerima tantangan yang diberikan oleh Bang MC. Dia juga meminta agar Jiming tidak terlalu kasar dan jangan sampai merenggut nyawa dari Suwujo. 一吸入先天，也只不过是一个先天境的匹夫罢了。既然他想挑战，你便废了他。
Jiming sendiri kelihatan cukup percaya diri karena sekarang ranahnya berada di tingkat Xintian tahap awal, jadi ranah Inet tahap akhir seperti Su Wuzhou tidak akan mampu untuk melukainya. Tapi Bang MC kelihatan tidak gentar sedikit pun meski ada sebuah perbedaan ranah di antara mereka berdua. Bahkan di sini Qingmo meminta Su Wuzhou untuk tidak bertarung karena dia sangat khawatir akan keselamatan suaminya. Namun terlihat Qin Fengsa meminta Qingmo untuk tenang dan menghormati keputusan yang diambil oleh Su Wuzhou, di mana dia hanya berusaha untuk menjaga harga diri di hadapan murid Akademi Jixia. Tanpa basa-basi lagi, Jiming langsung mengeluarkan kemampuan ranah Xintian sembari berniat menunjukkan perbedaan ranah di antara mereka berdua. Siapa yang menyangka bahwa Su Wuzhou akan mengeluarkan tebasan pembelah langit untuk melawan Jiming. Terlihat ada beberapa perbedaan di mana tebasan Su Wuzhou kali ini berwarna keemasan dan mampu untuk menghancurkan serangan yang dimiliki oleh Jiming. Rekan dari Jiming langsung memperingati untuk berhati-hati karena saat ini Su Wuzhou mempunyai keterampilan bertarung tingkat 3. Di saat yang sama pula, Su Wuzhou langsung kembali melakukan serangan kepada Jiming sembari berkata kalau dia tidak senang lawannya berbicara pada saat pertarungan sedang berlangsung. Dan benar saja, dengan beberapa serangan yang dilancarkan oleh Su Wuzhou, pada akhirnya Jiming tidak mampu untuk berbuat banyak, di mana dia kelihatan langsung terkapar di atas tanah. Di saat itu pula Qin Fengsa menyadari bahwa Su Wuzhou sudah menerapkan keterampilan bertarung tingkat 4 dan pantas saja warna dari serangan tebasan pembelah langit menjadi keemasan. Sementara itu, dari arah lain, Yunji cukup kagum dengan Su Wuzhou di mana dia sama sekali tidak menyangka bahwa kakak iparnya berhasil mengalahkan murid Akademi Jixia yang cukup terkenal. Sembari menginjak kepala Jiming, Su Wuzhou berkata inikah kemampuan yang dimiliki oleh akademi terbaik di seluruh benua. Bahkan murid akademi terbaik tersebut tidak mampu untuk mengalahkan aku yang kalian sebut sampah di kota Lin'an, ucap Su Wuzhou yang mencoba untuk memprovokasi Lotu. Yap, benar saja, Lotu kelihatan sangat marah dan meminta Bang MC untuk tidak bertindak berlebihan kepada Jiming. Scene kemarahan Lotu ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye, see you next week guys.